semuanya, nama aku Karen Kristianti and welcome to my channel. Hari ini aku pengen ngebahas salah satu pertanyaan yang masuk ke DM Instagram aku. Tapi sebelumnya aku mau thank you banget buat temen-temen yang udah follow Instagram aku. Dan aku juga thank you kalau ada beberapa yang nanya ke DM. Aku akan berusaha bales sebisa aku. Tapi kembali lagi, semua jawaban aku itu kan datang dari pengalaman pribadi atau opini pribadi. Jadi aku lebih menganjurkan teman-teman jangan telan mentah-mentah saran yang aku berikan. Aku lebih mendorong teman-teman untuk jadi orang yang kreatif, tekun dan ulet untuk boleh menerima saran aku, tapi diolah lagi, cari lagi informasi, research, dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Karena aku bukan tukang sulap atau tukang sihir yang bisa memberikan saran yang terbaik untuk kamu. Yang tahu solusi terbaik untuk permasalahan atau pertanyaan yang ditanyakan ke aku, ya sebenarnya kamu sendiri. Aku hanya bisa memberikan pandangan yang berbeda yang mungkin kamu belum sempat kepikir, atau pandangan berbeda yang mungkin kamu belum sempat dapat informasinya. Jadi balik lagi, aku akan berusaha jawab sebisa aku, tapi tetap ya aku mendorong teman-teman untuk tetap rajin, ulet dan tekun, cari-cari informasi yang lain juga. Oke, pertanyaan kali ini datang dari namanya Sekayon di Instagram. Dia bilang, sebelumnya makasih udah mau baca DM aku. Di sini aku mau tanya Cici nih, bagaimana caranya start bisnis F&B dengan modal nol? Karena saat ini belum memiliki modal untuk jualan online. Sepertinya harus punya foto-foto yang menarik. Terus dia belum punya budget. Kira-kira Cici bisa kasih tips kah? Dan untuk promosi sosial media juga perlu banget skill desain. Diriku nggak paham banget desain. Makasih Ci. Oke, Hai Sekayon, thank you for asking me. Jadi yang aku tangkap di sini pertanyaan ada 3 hal ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup basic. Beberapa orang juga sempat tanya ke aku, so I decided untuk jawab ini di video YouTube. Yang pertama itu adalah modal nol. Gimana caranya start bisnis dengan modal nol? Nah, aku mau kasih tahu teman-teman, namanya modal itu nggak harus uang. Kamu punya tenaga atau kamu punya waktu, itu juga adalah modal. Kalau kamu belum punya modal uang, sebenarnya yang kamu bisa lakukan adalah menggunakan resources yang kamu punya, yaitu tenaga dan waktu, untuk mendapatkan uang dulu untuk menjadi modal bisnis kamu. Nah, kalau misalnya memang kamu mau tetap bisnis nih, namanya bisnis itu tetap jualan loh ya guys, jangan dipikir bisnis tuh ya udah setup aja nih bisnis terus diem aja nggak ngapa-ngapain dapat duit. Itu adalah pemikiran yang salah. Ketika kamu punya bisnis, kamu harus tetap bekerja. Jadi untuk mendapatkan income dengan modal nol, kalau kamu mau online bisnis, cara yang paling gampang adalah jadi dropshipper. Dropshipper itu adalah kamu jadi seperti reseller, cuman bedanya kamu nggak perlu nyetok barang. Banyak brand yang menawarkan sistem ini. Sistem ini pun ditawarkan oleh bisnis pribadiku, yaitu Dailywell, dan yang terbaru adalah Kirena dan Sign Natural. Aku akan taruh link Instagramnya biar kamu bisa cek kalau ada yang tertarik sistem dropshipper ini. Sistem ini kamu dikasih marketing kit sama brandnya. Jadi kamu udah dikasih foto, dikasih testi, dan bahkan dibekalin caranya gimana cara jualan. Itu udah nggak repot. Cuman jadi semua bisnis atau semua pekerjaan itu ada plus minusnya. Plusnya dropshipper memang kamu harus nggak ada modal, kamu modalnya nol, kamu hanya perlu ngepost, semua materi marketing udah dikasih. Tapi minusnya profitnya nggak segede reseller, profitnya nggak segede kalau jualan bisnis sendiri. Tapi it's a good start kalau misalnya kamu belum punya modal. Kalau nggak mau jadi dropshipper, apa dong enaknya, Ci? Ya kerja dulu sama orang, kumpulin dulu modalnya. Karena mau bisnis, mau gimana pun ya butuh dana. Memang uang itu bukan segalanya, tapi kita hidup pun masih butuh uang. Jadi jangan sepelekan uang. Makanya kenapa aku bilang kalau bisnis itu penting kita bikin sistem dan keuangan. Jadi kamu harus sadar dulu nih kalau kamu pun pasti punya kebutuhan, aku pun punya kebutuhan, kita kebutuhan sehari-hari ya sandang, pangan, papan. Ini harus dilengkapin dulu, jangan kalian egois
aku mau bisnis sendiri deh, nggak ada income-nya masih belepotan juga, ya udahlah. Nggak bisa gitu guys, jangan egois. Kita harus penuhin kebutuhan dasar kita dulu. Kalau memang harus bekerja sama orang atau bekerja di perusahaan, ya udah bekerja aja dulu, kumpulin modalnya, dan kalau kerjakanlah dengan baik. Kalau memilih jalur lain, misalnya jadi reseller atau dropshipper kan nggak ada modal, tetap kerjakanlah dengan baik. Ya memang masih jualan mungkin brandnya orang lain, tapi seenggaknya kamu jadi dapat skill sebagai wira swasta, sebagai entrepreneur. Gimana menghadapi cari jualan online, ya begitu rasanya jadi dropshipper gitu loh. Jadi for me, dulu aku pernah jadi dropshipper sebelum aku bangun bisnis aku yang pertama, Dailywell. Bersama adikku, aku dulu sempat jualan kosmetik. Aku pun jadi dropshipper, aku ngambil barang dari online juga gitu. Bahkan I went the extra mile, aku ngambil extra effort untuk pergi ke pasar baru atau nyari lagi source yang bisa kasih aku barang dengan harga yang lebih murah. Jadi nggak apa-apa jadi dropshipper dulu misalnya, jadi dagangin aja barang yang udah ada, tinggal di markup sedikit untuk profit, untuk keuntungan untuk kamu, yang penting kebutuhan dasar kamu terpenuhi dulu. Jadi modal nol, aku mau ingetin lagi nih, modal itu bukan hanya dana, tapi tenaga dan waktu kamu pun bisa jadi modal. Nah itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, Sekayon tadi tanya, foto bagus butuh kamera yang bagus. Sebenarnya enggak juga sih, karena HP yang aku pakai, aku sebenarnya nggak suka bragging soal ini. Aku nggak pakai HP yang mahal-mahal, bahkan nggak sampai 2 digit. Aku pakai HP biasa aja nih, pakai Samsung yang harganya nggak sampai 2 digit, masih di bawah 2 digit. Kalau teman-teman aku yang lain mungkin udah pada pakai iPhone, pakai HP yang mahal-mahal. Jujur ngomong, aku nggak mau sombong, tapi bukan berarti aku nggak bisa beli. Cuman aku memikirkan bahwa aku punya kebutuhan yang lain, dan untuk HP yang mahal aku rasanya belum butuh. HP yang masih murah aja, yang penting ada kameranya. Zaman sekarang anak-anak kreatif banget kok. Aku inget banget dulu aku punya teman, dia sekarang udah jadi fotografer yang cukup terkenal. Zaman dulu banget waktu aku masih SMP SMA, dia itu hanya pakai kamera HP yang sederhana buat foto, dan dia edit sendiri. Nah ini nyambung ke pertanyaan ketiga. Sekayon nanya, buat desain gimana? Sekayon nggak ngerti nih, nggak paham-paham banget. Zaman sekarang udah canggih banget. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di Google atau di YouTube. Untuk foto, satu, kamu nggak perlu kok kamera yang canggih banget. Kamu bisa bikin foto yang sederhana jadi bagus banget ketika kamu kreatif. Aku yakin ketika sebenarnya aku banyak ngelihat sih pengalaman kayak orang yang resourcesnya itu limited, justru dia jadi lebih kreatif karena dia kan resourcesnya limited, jadi dia kayak dipaksa harus lebih kreatif. Nah aku juga berusaha walaupun aku bisa beli dana yang kamera yang lebih mahal mungkin, tapi daripada gitu dananya bisa dialokasikan ke pengembangan yang lain gitu loh. Jadi buat foto, kamu nggak perlu kamera yang mahal-mahal, yang bagus-bagus. Pakai apa yang kamu udah punya. The fact kalau kamu bisa DM aku, berarti kamu punya handphone, kamu punya internet. Bisa aja kamu pakai foto dari situs-situs yang membolehkan kamu untuk download gambar secara gratis, yaitu ada Unsplash dan Pexel. Nanti aku akan taruh juga informasinya di bawah sini. Jadi balik lagi, kamu nggak perlu kamera mahal, nggak perlu HP mahal, pakai apa yang kamu punya. Untuk edit ada namanya Canva. Kamu nggak perlu susah-susah untuk belajar Photoshop atau Illustrator. Zaman sekarang tuh udah canggih banget. Kamu bisa langsung cek websitenya Canva, itu free, nggak bayar. Kamu bisa belajar edit. Kalau masih bingung nih, caranya gimana pakai Canva? Belajar, lihat di YouTube. Semua informasi tutorial sekarang ada di YouTube. Jadi aku mau mendorong lagi teman-teman semua untuk semangat, untuk jangan males
tekun, harus ulet. Kita kalau mau jadi entrepreneur, itu tuh bukan pilihan yang gampang. It's not an easy path. So, harus semangat, harus lebih gigih, harus lebih tekun, harus lebih ulet daripada yang lain untuk kamu dapetin hasil yang lebih, yang sesuai yang kamu inginkan. I hope this helps. Aku harap ini bisa membantu pertanyaan Sekayon. Buat teman-teman yang lagi bingung atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, boleh kok DM aku aja. Aku akan coba jawab sebisa aku. Mungkin akan aku bikinkan video juga kalau pertanyaannya menarik. So once again, thank you very much for asking. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!